amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Setiap dosa yang mengutus putranya, lebih dalam dengannya dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, batas kuasa lenyaplah, manusia menerima firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga, teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang manusia tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat takkan membuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Selanjutnya kita buka nomor 108. Hai mari beriman. Dan bersukaria, mari semua ke Betlehem. Lihat yang langit, Raja balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Angkatlah suaramu dan bersukaria pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Selanjutnya kita buka nomor 175. Yesus Cinta Padaku. Yesus cinta padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, Dia cinta padaku. Yesus cinta padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, ku dibawa ke surga. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, Dia cinta padaku. Yesus cinta padaku dan tetap bersamaku. Kelak Dia akan datang pula, bawaku ke rumahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, Dia cinta padaku. 22 menit. Seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruslah kami membayar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan jantung, kemunafikan dan kelicikan mereka itu, lalu berkata, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Maka mendengar itu, dan mereka diam. Mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak, dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Nah, mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih walaupun hujan, Engkau telah menghimpun sebagian dari anak-anak-Mu untuk ber-CMC. Dan kami juga diberi kesempatan untuk memuji Engkau, bahkan diberi kesempatan ya Bapa untuk penatua. Kemudian diserang lagi oleh siapa? Orang Farisi. Ya, orang Farisi ini adalah kelompok yang memisahkan diri, yang tidak mau terpengaruh oleh budaya-budaya penyembahan berhala. Itu orang Farisi ya, memelihara hukum Taurat. Ingat ya. Kemudian juga kelompok imam-imam kepala. Siapa tuh imam kepala? Yang menjadi pemimpin kepala. Terus kalau kita lihat di sini ada satu kelompok yang baru, apa tuh? Yaitu kelompok politik. Yaitu kelompok dari pengikut Herodian. Siapa itu Herodian? Pengikut dari Raja Herodes. Raja apa? Herodes. Nah, pengikut Raja Herodes ini adalah orang politik. Kamu bayangkan orang-orang di dalam gereja. Bagus atau tidak?
Kalau orang politik kan yang penting bagaimana? Mereka dengan segala cara mencapai tujuan. Kalau di gereja kita harus berdasarkan firman Tuhan. Jadi Yesus ini sekarang dikeroyok oleh semua musuhnya. Dikeroyok oleh semua musuhnya. Dan apa yang terjadi? Yesus ini mengirim yang disebut cepu. Pernah dengar kata cepu? Tahu kata cepu? Istilah zaman sekarang cepu itu mata-mata. Ya, mereka itu selalu melihat apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus ajarkan. Nah, mereka itu para cepu ini seolah-olah menjadi murid Yesus yang mau belajar. Mereka pura-pura ya menjadi orang yang mau belajar dengan Tuhan Yesus. Padahal mereka adalah kiriman siapa? Dari para pemimpin yang sudah bersekongkol. Ya, ibaratnya minyak dengan air nggak bisa bersatu, tapi sekarang mereka bersatu untuk bagaimana? Menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah, jadi mereka kemudian lapor dengan bosnya. Kira-kira pertanyaan apa ya yang harus mereka berikan kepada Yesus supaya waktu ditanya Tuhan Yesus tuh salah menjawab. Dan salah menjawab kali ini adalah hal yang sangat gawat. Kenapa? Karena menyangkut boleh tidak membayar pajak kepada kaisar. Mati teruskah? Enggak ya. Boleh tidak membayar pajak kepada kaisar. Kalian tahu ya, kaisar itu adalah siapa? Penjajah orang-orang Yahudi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kaisar itu penyembah berhala. Penyembah apa? Berhala. Kalau uang diberikan kepada penyembah berhala, tentu dia pakai uangnya untuk penyembahan berhala. Ini yang menjadi pertanyaan mereka. Nah, ketika mereka menganggap ya Yesus pasti mati kutu. Pasti apa? Mati kutu. Kalau menjawab silakan bayar, apa yang terjadi? Yesus mendukung penjajahan. Kalau menjawab jangan membayar, bagaimana? Mereka akan laporkan kepada pemerintah Roma. Ini Yesus menghasut rakyat tidak boleh membayar pajak. Yesus bisa ditangkap dan dianggap apa? Melanggar hukum. Jadi menjawab A menjadi salah, menjawab B menjadi salah. Nah, jadi ini pertanyaan yang dianggap bisa menjebak Yesus, sehingga kalau Yesus menjawab boleh, dia akan dibenci orang Yahudi. Oh, Yesus tuh mendukung penjajah. Kalau menjawab jangan, bagaimana? Yesus melanggar ketentuan pemerintah, pasti akan ditangkap sebagai apa? Kriminal, pelanggar hukum. Padahal Yesus pernah nggak dia bersalah? Dalam semua hal dia nggak pernah bersalah. Ini yang pelajaran pertama ya. Dikeroyok oleh siapa? Semua musuhnya. Yang tidak bisa bersatu, sekarang menjadi bersatu. Ibarat minyak dengan air, tidak bisa bersatu, sekarang menjadi apa? Bersatu. Ya, kelompok agama dengan kelompok politik. Jadi pelajaran pertama ya. Nah, pelajaran kedua, kenapa Yesus memberikan kesempatan kepada musuh-musuhnya untuk menyerangnya? Kenapa? Apa jawabannya? Mengapa Yesus memberi kesempatan kepada musuh-musuhnya untuk menyerangnya? Supaya ini terbukti tidak ada orang satupun yang dapat mengalahkan Yesus. Kenapa Yesus memberi kesempatan kepada orang menyerang dia? Kenapa? Supaya terbukti tidak ada orang yang walaupun menyerang Yesus bisa menjatuhkan Yesus. Nah, kamu lihat ya, apa yang para cepu itu ajukan pertanyaan yang sudah disetujui oleh bos-bos mereka loh. Kalau kita kasih pertanyaan ini, boleh tidak membayar pajak kepada kaisar. Itu memuji Yesus atau tidak? Ayo. Enggak. Mereka ini cepu. Apa? Cepu. Mukanya manis, tapi di dalamnya mereka benci sama Yesus. Terus mereka bilang apa? Dengan jujur,
Yesus mengajarkan jalan Allah. Waduh, mereka tinggikan Yesus ya. Umpan tinggi. Engkau tidak takut kepada siapapun juga. Kenapa? Kalau dia ada bosnya, dia rajin kerja. Kalau bosnya nggak ada, dia malas-malas. Pegawai macam apa itu? Mencari muka. Paham ya? Nggak boleh. Kita ada bos kita, tidak ada bos kita, kita tetap rajin. Ada tidak orang tua kamu melihat kamu tetap rajin belajar. Paham ya? Ada nggak guru, nggak boleh ribut. Paham ya? Kenapa begitu, Sep? Karena kita harus selalu bagaimana? Menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, kemudian mereka langsung mengajukan pertanyaan yang bukan dari mereka loh. Ini pertanyaan sudah dirunding ya oleh para pemimpin. Supaya kalau pertanyaannya diajukan pada Yesus, pasti Yesus bagaimana? Tak bisa jawab, kenapa? Salah. Pertanyaannya apa? Mari kita baca, 1, 2, 3. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar atau tidak? Jadi yang pertama, Yesus dikeroyok. Yang kedua, mengapa Yesus mengizinkan para musuhnya mengeroyok dia? Kenapa? Untuk membuktikan, kenapa? Tidak ada orang yang bisa menjatuhkan Yesus. Walaupun seluruh dunia ini ya, orang bersatu melawan Yesus ya. Bisa menang nggak? Ya kan? Pelajaran pertama apa? Seluruh musuh menyerang Yesus. Kenapa? Karena sebelumnya mereka mencoba menyerang berkelompok, semuanya kalah. Sebelumnya loh, semua musuh sekarang bersatu. Para musuh itu bukan mereka itu koncoan, bukan loh. Tapi mereka sekarang punya. Kenapa pemimpin agama benci sama Yesus? Kenapa? Kenapa pemimpin agama benci Yesus? Kenapa? Karena Yesus menunjukkan pada orang-orang banyak, pemimpin agama itu orang jahat. Orang apa? Orang jahat. Ya, hanya kelihatan dari luarnya baik, tapi di dalamnya apa? Busuk. Itu dicantumkan di Injil Matius pasal 23. Gampang ingat ya? Matius berapa? 23. Yesus ya mengecam pemimpin-pemimpin orang Israel. Yang kedua, kenapa orang-orang politik benci sama Yesus? Kaum Herodian. Kenapa? Karena Yesus juga mengajar kepada semua orang. Kalau kamu jadi pemimpin, kalau jadi tentara apa? Tidak boleh memeras orang. Jadi semua orang itu ya, yang menjadi pemimpin, yang tak benar, yang tak mau bertobat, itu benci sama Yesus. Ada nggak pemimpin yang bertobat? Ada tidak? Siapa namanya? Siapa nama pemimpin yang bertobat? Orangnya pendek, mau melihat Yesus, dia naik pohon. Nggak tahu. Siapa? Siapa namanya? Ada lagunya. Jet. Dia mau melihat Yesus, tapi dia pendek, orang benci dia. Jet. Ada lagunya. Zakius. Gimana lagunya? Orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang pohon itu, katanya, "Hai Zakius, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu." Jadi dia bertobat. Zakius itu bilang begini sama Yesus, "Pada hari ini juga aku berjanji, separuh hartaku aku jual, kasih orang miskin." Dia orang kaya loh, kepala pemuda. Aku akan ganti dia 4 kali lipat. Karena di perjanjian lama, kitab Keluaran pasal 21, pasal berapa? Kalau orang mencuri kambing, gantinya 4 ekor. Gantinya berapa ekor? Kalau aku pernah tipu orang, ganti berapa kali lipat? 4 kali lipat. Bertobat nggak Zakius?
Dulu dia cinta uang, sekarang dia cinta siapa? Masa nggak tahu Sakyus? Ada pelajaran agama nggak di sekolah? Ada. Ada nggak pemimpin yang bertobat? Banyak nggak pemimpin yang tidak mau bertobat? Banyak, lebih banyak nggak mau bertobat. Pemimpin TAI, apa TAI? T apa T? Tua-tua. A? Ahli-ahli Taurat. I? Imam-imam kepala. Kamu bayangkan loh. Apa pelajarannya? Yesus adalah apa tuh God man? Di dunia ini kan banyak Spider-Man, Batman. Kenapa God man? God itu Allah, man manusia. Yesus, dia sebelum jadi manusia, dia adalah Allah manusia. Makanya gelar Yesus apa? God man. 100% Allah, 100% manusia. Nah, sekarang pertanyaannya. Allah itu punya sifat yang tidak dimiliki oleh manusia. Apa sifatnya? Apa sifatnya? Maha apa? Maha, singkatannya apa? Tahaku apa? Tahu? Maha hadir? Diajarkan di mana? Mazmur 139. Ingat. Mazmur 139. Maha tahakwa. Yesus maha tahu. Dia tahu yang kemarin, tahu yang hari ini, tahu yang masa depan. Seluruhnya dia tahu. Maha hadir, dia ada di sorga, dia ada di sini enggak? Berjanji kan kalau ada 2 orang, 3 orang bertemu dalam nama Yesus, dia hadir. Dia apa? Hadir. Dia maha kuasa. Apa buktinya dia maha kuasa? Di 4 Injil. Apa buktinya? Seluruh alam taat pada Yesus. Singkatannya apa? BAB terus RR FF. Apa BAB? Sudah mati taat Yesus. Contohnya air diubah jadi anggur. 5 roti, 2 ikan bisa kasih makan 5.000 keluarga dan seterusnya. Alam. Contohnya angin ribut. Tuhan Yesus bilang diam. Yang paling banyak mujizat Yesus apa? Manusia yang sakit badannya semuanya disembuhkan. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Penyakit apapun Yesus sembuhkan. Paham? Paling banyak. Hampir 20 kali. Terus apa? Roh manusia. Roh manusia yang sudah mati kan? Tuhan Yesus suruh apa? Bangkit Lazarus sudah mati. Roh apa? Roh jahat. Ya, diusir Yesus yang merasuki manusia. Pernah 2 orang dirasuki 6.000 roh jahat. Berapa orang? 2 orang. Dirasuki berapa roh jahat? 6.000. Terus roh jahatnya izin sama Yesus, izinkan kami masuk ke babi. Berapa ekor babi? Berapa ekor? Dapat berapa roh jahat? Kalau ada 6.000 roh jahat? Berapa? Setiap babi dapat berapa roh jahat? 3 roh jahat. Kalau satu babi berapa harganya? Katakanlah 7 juta, jadi 14 miliar loh. Terjun jurang mati. Nyawa manusia lebih berharga daripada uang. Bagaimana? Tidak bisa dinilai dengan uang. Paham ya? Nah, terus ini apa? Fauna. Flora. Apa fauna? Apa fauna? Ikan-ikan disuruh masuk ke jaringnya Petrus. Apa? Ikan-ikan masuk ke jaringnya Petrus. Kalau flora? Yesus butuh apa? Pohon ara. 7 aspek kan? Gimana singkatannya? BAB, RR, dan FF. Semua taat pada perintah Yesus. Jadi Yesus adalah Allah yang, jangan lupa ya. Nah, sekarang Yesus adalah God man yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Yesus
mengetahui kejahatan dalam lubuk jantung mereka. Saya tidak tahu pikiran kamu. Kamu pun tak tahu pikiran saya. Tapi Yesus tahu loh. Yesus tahu pikiran kamu apa. Yesus tahu kata-katamu apa. Yesus pun tahu perbuatanmu apa. Kita tidak boleh sembarang ngomong. Apalagi jangan kita berbuat dosa. Yesus, dia mengetahui segala sesuatu. Yesus tahu jantung mereka jahat. Apa itu jahat? Apa itu jahat? Segala sesuatu yang melawan perintah Tuhan itu jahat. Paham ya? Ini. Yesus tahu mereka jahat. Yesus tahu mereka munafik. Cepu-cepu ini di depan Yesus. Wah, hormat betul. Tapi mereka mau menjatuhkan Yesus. Apa itu munafik? Apa munafik? Kalau orang Hakka bilang tuh, mai kêu nhu, mai kêu nhu ah, thì không mai giọng nhu, tapi mai itu kêu nhu. Jual daging anjing, tapi ditulis daging apa? Daging kambing. Ya. Antara omongan dengan isi dalamnya nggak sama. Itu munafik. Apa munafik? Pura-pura. Yesus bilang kau jahat. Kau munafik. Yang terakhir itu apa? Licik. Apa licik? Apa itu licik? Apa itu licik? Apa itu licik? Ayo. Licik itu dipakailah dia punya taktik untuk Oke? Nah, jadi Yesus itu Maha tahu. Terus pelajaran keempat di halaman berikutnya. Apa itu? Yesus menjawab pertanyaan yang menjebak dari musuh-musuhnya. Ya. Kenapa Yesus menjawab? Ini ada Amsal 26. Coba kita baca sama-sama. Ayat 5. 1, 2, 3. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Kita jawab, kita jadi bijak. Tapi kalau orang bodoh bertanya sama kita, ada dua cara. Satu, jangan jawab dia. Satu, jangan apa? Jawab dia. Misalnya kalau ada orang ya, kita tahu dia bodoh. Terus dia terus menantang kita berkelahi. Kita mau ladeni nggak kira-kira? Nggak mau. Ya, yang pertama ya, jangan jawab orang bebal. Nanti kamu sama dengan dia. Contohnya Yesus ya. Oke, kenapa iblis coba Ayub? Karena dia tak tahu Ayub itu pas ya. Setia sampai mati sama Tuhan. Bahkan istrinya bilang sama Ayub, Yub, kau kutuk Tuhanmu dan kau mati, Yub. Istrinya loh bilang begitu sama Ayub loh. Ya, jadi Tuhan itu tidak mencobai, tapi Tuhan apa? Uji. Apa? Apa itu menguji? Untuk naik kelas. Untuk apa? Iya, kan ada ujian kan? Untuk apa? Apakah guru kamu kasih kamu ujian mau jatuhkan kamu? Tidak. Untuk apa? Supaya kamu tambah Tuhan mencobai nggak, Yong? Tuhan mencobai. Siapa yang mencobai? Iblis. Tuhan hanya menguji ya supaya kita setia tidak. Ya misalnya hujan deras ini, si MC nggak kasih hujan, datang nggak? Nah, tadi saya lihat ada yang naik motor pakai jas hujan datang. Ya, tapi banyak yang nggak ada datang. Nah, kamu lihat ya. Hai kamu orang munafik. Dia nggak sungkan-sungkan loh sama orang loh. Ya. Terus tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk membayar pajak itu. Terus mereka membawa kepada Yesus 1 dinar. Satu apa? Apa itu 1 dinar? Kalau sekarang uang di seberapa? 1 rupiah. Kalau dulu 1 dinar, apa tuh 1 dinar? Upah buruh 1 hari. Waktu orang kerja dari jam 6 sampai jam 6, bosnya itu nggak boleh ya suruh buruhnya pulang kau.
lusa baru terima gaji. Nggak boleh. Begitu dia selesai kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore untuk belanja besok pagi supaya keluarganya bisa makan. Satu apa? 1 dinar. Upah buruh. Yesus suruh mereka keluarkan uang 1 dinar, dan mereka keluarkan uang 1 dinar. Nah, apa yang terjadi? Yesus suruh mereka lihat. Coba kamu lihat, ya, uang 1 dinar itu Romawi dijual dengan mahal. Dijual apa? Sehingga mencekik orang yang mau memberikan persembahan. Jadi uang itu sebelum masuk ke dalam persembahan milik Tuhan, masuk dulu ke kocek mereka. Sehingga Yesus, apa yang terjadi? Yesus mengusir para pedagang di bait Allah dan para penukar uang. Ya kan? Terus setelah Yesus bilang sama mereka jawab apa? Gambarnya Kaisar dan tulisan Kaisar. Siapa nama Kaisar yang terkenal di zaman sekarang masih ada namanya? Siapa? Nama Kaisar Roma. Julius dan Agustus. Tahu kan nama dua ini? Dulu bulan Juli, bukan bulan 7 loh. September. Nah, karena nama Kaisar Julius, dia mau masuk ke kalender. Mau masuk apa? Kalender. Jadi bulan yang September, bulan 7 itu digeser ke belakang. Digeser. Jadi bulan September, bulan ke-7 diganti menjadi bulan Juli. Bulan apa? Karena nama Julius mau masuk ke kalender. Waktu Yesus lahir, dia namanya pun mau masuk ke kalender. Kaisar apa namanya? Dengar baik-baik ya. Karena belum pernah kamu tahu. Agustus. Dia masukkan namanya lagi sehingga bulan September yang harusnya bulan 7 geser menjadi bulan berapa September? 9. Bulan September itu bukan bulan 9. Bulan September artinya bulan 7. Bulan Oktober bulan 8. Oktober itu bulan berapa? 8. Kenapa? Segi 8. Jadi ada 2 nama Kaisar nyusup. Nyusup. Nah, Kaisar sangat berkuasa kan? Paham ya? Ngerti? Jadi mereka mau masuk ke kalender. Nah, sekarang kalau kamu lihat ya, Kaisar yang menyembah berhala ini dikatakan persembahan, mereka bikin koin. Bikin apa? Koin. Nah, sekarang Yesus mengatakan, coba tunjukkan pada saya uang yang kamu pakai sehari-hari, gambarnya siapa? Kaisar. Tulisannya siapa? Ah, Yesus kasih jawaban apa? Terakhir. Apa jawaban Yesus? Berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Terus apa yang terjadi setelah Yesus memberi jawab? Yang kelima, mereka akhirnya mendengar itu jadi heran. Mereka semua diam. Mereka tidak dapat menjerat Yesus dalam perkataannya di depan orang banyak. Dan mereka satu persatu pergi meninggalkan Yesus. Ini pelajaran kelima. Untuk bertobat sebelum mereka mati. Paham? Yesus tahu ini musuhnya menyerang dia kan? Tahu nggak? Apakah Yesus langsung hukum mereka? Tidak. Yesus biarkan mereka pergi. Yesus bisa nggak kalau mau hukum mereka? Kenapa Yesus nggak hukum? Supaya mereka bisa bertobat. Jadi kita sudah belajar 5 hal ya. Yesus diserang oleh semua musuhnya. Kenapa dia izinkan? Walaupun semua orang menyerang Yesus, Yesus tidak akan kalah. Kenapa? Yang ketiga, karena dia maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Terus yang keempat, Yesus menjawab dengan tunjukkan aku gambar siapa dan tulisan siapa. Mereka bilang apa? Gambar Kaisar dan tulisan Yesus gimana jawab? Berikan pada Kaisar apa yang jadi hak Kaisar, berikan pada Allah apa yang menjadi haknya Allah. Terus mereka setelah itu apa? Kaget kan? Ya, akhirnya satu persatu meninggalkan pergi.
Tuhan Yesus tetap ingin musuhnya bertobat sampai orang tuh dead. Kalau sudah mati, tidak bisa lagi bertobat. Paham ya? Kita semua punya musuh loh. Apa yang kamu harapkan dari musuh? Kalau iblis, musuh, mati kau. Saat ini masuk neraka kau, bagus. Tapi kalau kita orang Kristen beda. Semoga kau bertobat. Semoga apa? Iya, itu baru apa? Seperti Yesus. Seperti apa? Yesus. Jangan sampai ya kita bilang kau musuhku, mati aja kau. Tidak boleh apa? Kita harus beri kesempatan, walaupun dia musuh, dia satu saat bisa apa? Bertobat. Siapa yang tidak bisa bertobat di dunia ini? Tidak bisa tobat. Manusia? Manusia bisa bertobat nggak? Bisa. Ya, bisa. Ya. Kalau satu orang bertobat, kamu tahu nggak? Di surga, malaikat tuh nyanyi loh, Pak. Senang. Kenapa? Karena Tuhan punya satu lagi tambahan namanya anak angkat. Anak apa? Anak angkat. Tuhan punya tambah satu apa? Anak angkat. Lu dulu nih bajingan nih, malaikat nyanyi langsung semuanya. Ya, oke, kita berdiri, kita berdoa. Jelas ya nih, Pak, pulang ya, jangan lupa ya pelajarannya. Bapa kami di surga, kami bersyukur bisa belajar dari jebakan musuh-musuh Yesus kepada Yesus, dan tidak satu pun yang bisa menjatuhkan Yesus. Bahkan kami belajar supaya kami bisa memberikan kepada pemerintah apa yang menjadi hak pemerintah, dan memberikan kepada Engkau ya Bapa apa yang menjadi hakmu, yaitu persembahan kami. Tolonglah kami yang akan pulang ke rumah sehingga kami dapat terus mengingat pelajaran pada hari ini. Berkatilah kami semua, bukan hanya kami, keluarga kami. Engkau lindungi dan berikanlah kami ya Bapa kesempatan untuk bersaksi kepada Tuhan Yesus, supaya musuh-musuh Yesus bisa, bukan hanya mereka tahu tidak bisa menjatuhkan Yesus, mereka satu saat bisa percaya pada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Demikianlah doa kami serahkan perjalanan kami pulang. Kami ucapkan syukur, mohon Kau selalu menolong kami, dan kami berdoa dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan harian kami, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Oke.